Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Malam ini malam ketiga dari malam dan hari-hari terbaik, hari-hari dunia. Nabi bersabda, afdalul ayyam, afdalul ayyamid dunya ayyamul ashr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seafdal hari-hari dunia adalah hari yang 10 ini, 10 awal bulan Dzulhijjah, yang amalan di dalamnya amalan paling Allah cintai, paling agung di sisi Allah, paling suci, paling afdal, sampai Nabi menegaskan bahkan lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 hari dari hari yang termulia ini telah lewat. Hanya 10 hingga 8. Kalau Allah takdirkan kita pertemuan selanjutnya, maka tinggal sehari malam ini. Tidak terasa waktu berlalu jauh. Kita kehilangan kesempatan besar untuk melakukan amalan yang terbaik, termulia, paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Kalau di hari paling baik, di hari paling mulia, kita mampu melakukan amalan terbaik, maka terbaik menyatu dalam terbaik. Kira-kira bagaimana catatan amalan kita? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang paling baiknya kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau ini kita peroleh di hari-hari yang terbaik. Terbaik, kami terbaik. Ahabbul a'mal ila Allah idhadus surur fi qalbi muslim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling Allah cintai,
memasukkan kebahagiaan dalam hati setiap hamba, setiap muslim. Kalau itu dilakukan di hari-hari ini, maka yang terbaik paling Allah cintai, di kali yang paling terbaik paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memang disyariatkan secara khusus untuk diperbanyak di hari-hari ini. Allah menyatakannya hari-hari ini sebagai ayyamul ma'lumat, yang memang Allah syariatkan khusus dan sangat istimewa untuk memperbanyak zikir di hari-hari ini. Sementara zikir itu sendiri, kata Nabi, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, inginkah saya beritakan kepada kalian amalan kalian yang terbaik, wa azkaha inda malikikum, yang paling suci di sisi penguasa kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan tertinggi dalam derajat kalian, wa khair min an tunfiqu min ad-dhahab wal fiddah, dan lebih baik dari kamu berinfak dengan emas dan perak, wa khair min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik dalam kondisi jihad kamu bertemu musuh, kalian berusaha memenggal leher-leher mereka dan mereka berusaha menendang leher-leher kalian. Kondisi jihad yang paling hebat, ternyata amalan ini masih lebih baik. Qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Nabi pun mengatakan zikrullah. Kalau kita mampu mewujudkan zikrullah yang merupakan terbaik, terhebat, termulia di hari terbaik, terhebat, termulia ini, maka akal tidak akan bisa menjangkau anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan ada satu amalan yang menjadi pengumpul semua kebaikan itu, doa. Doa yang menjadi pembahasan kita. Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitab Az-Zuhud dengan sanadnya meriwayatkan dari Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Shikhir rahimahullah ta'ala. Mutarrif rahimahullah ta'ala mengatakan, tadakkartu majma'al khair, saya berusaha mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang mengumpul semua kebaikan. Apa itu? Fa'idal khair kathir, ternyata kebaikan itu sangat-sangat banyak. As-saum, was-salat, ada puasa, ada solat, dan seterusnya. Wa idza huwa biyadillah, yang ternyata setelah beliau memberikan itu, maka terfikirkan ternyata semua itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jalla illa an tas'ala fa yu'ti, hanya di tangan Allah. Kemudian beliau telah lagi, ternyata kata beliau, kamu tidak akan mampu mengambil apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala kecuali harus minta kepadanya. Fa'idza jima'ul khair at-tuqa, kalau demikian yang mengumpul semua kebaikan adalah berdoa. Makanya dalam hadis yang sudah lewat apa? Man futiha lahu babut taubah futihat lahu abwabur rahmah. Siapa yang dibuka untuknya pintu taubat, berarti apa? Dibuka untuknya seluruh pintu-pintu rahmat. Doa jamaah mengumpul semua kebaikan bisa kita lihat dari beberapa sisi. Satu, apa yang disebutkan oleh Mutarrif rahimahullah ta'ala, semua kebaikan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan boleh kecuali hanya dengan meminta. Kalau gitu apa? Kuncinya doa. Yang menjadi penentu semua kebaikan doa. Yang menjadi pengumpul semua kebaikan adalah doa.
Sebab apa yang kita peroleh adalah apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi yang kedua, semua kebaikan yang orang peroleh melalui sebab doa kita, maka itu kembali kepada kita. Doa seorang muslim terhadap muslim yang lainnya pasti dikabulkan. Saat kita mendoakan muslim yang satu dalam keadaan dia tidak tahu, maka pasti terkabulkan. Selanjutnya kita dapat apa? Malaikat langsung doakan kita, wala kami, kamu dapat semisal. Coba lihat dia. Kalau kita doakan ampunan satu orang sahabat kita, dia tidak tahu, maka pasti dikabulkan. Kita dapat semisal itu. Kalau kita doakan semua jamaah yang ada di masjid dalam keadaan dia tidak tahu, terkabulkan. Kita dapat semisal itu. Kalau kita doakan seluruh kaum muslimin di Kota Makassar, mereka tidak tahu, pasti dikabulkan. Kita dapat semisal itu. Doa mengumpul semua kebaikan. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat falahu hasanah di kulli mu'minin da'a." Atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memintakan ampunan lil mu'minin wal mu'minat, maka dia dapat kebaikan besar setiap mukmin yang dia doakan. Setiap mukmin yang dia doakan. Dan berapa mukmin yang ada di sini? Ayo, ya Allah ampuni lil mukminin, untuk mukminin. Mukminin kata jamak, melingkup semua orang beriman, pakai alif lam sehingga lebih luas lagi. Keimanan sekecil apapun juga masuk di dalamnya. Orang beriman yang telah mendahului kita, yang sekarang dan akan datang, masuk di dalamnya. Mukminat, lelaki, wanita yang beriman, dulu, sekarang, dan seterusnya. Berapa banyak itu? Tidak sampai satu detik. Rabbi ghfirli walil mu'minina wal mu'minat. Berapa banyak kebaikan? Doa mengumpul semua kebaikan. Di sisi yang ketiga, banyak amalan jamaah sulit kita lakukan. Tapi kalau kita jadi sebab orang yang mampu melakukan bisa melakukannya, maka kita turut andil di dalamnya. Tidak perlu jadi presiden untuk dapat pahala besar presiden. Cukup ikhlas doakan. Ayo. Dan tidak usah lapor Pak Prabowo, supaya mustajabah, ikhlas. Itu satu kepala negara. Kalau antum doakan lagi kepala negara muslim yang lainnya, kepala negara muslim yang lainnya, seluruh kepala negara muslim. Dan doa muslim yang satu terhadap muslimnya mustajab. Kita sulit bersedekah. Kenapa? Sebab memang tidak ada yang bisa disedekahkan, atau sangat kurang. Pacing, pacing kurang.
Tetapi jamaah, kita bisa meraih mirip pahala orang-orang kaya dengan sedekah yang terhebat. Doakan. Doakan. Ya Allah, berkahi ya Allah. Ya Allah, beri hidayah, beri rahmat, berkahi ya Allah. Dalam keadaan kayak ini, doa jamaah mengumpul semua kebaikan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana beratnya, susahnya, dan seterusnya. Tapi kalau kita mengikhlaskan, mendoakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka doa jamaah jima'ul khair, mengumpul semua kebaikan. Karena itu berdoalah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan raihlah kemuliaan besar. Doa adalah perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala dengan metode yang sangat menakjubkan. Coba lihat ayat perintah berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berfirman. Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berfirman. Allah tidak bilang wa qala Allah, dan Allah berfirman. Tapi di sini Rabb, wa qala rabbukum, ada rahasianya. Sebentar. Rabb kalian berfirman. Ud'uni, perintah. Berdoalah kalian kepada wajib. Setelah itu Allah dorong kita untuk semakin berdoa, semangat berdoa. Astajib lakum, pasti saya kabulkan. Dan Allah tidak bilang astajibu du'aakum idza da'an, saya akan terima doa kalian jika kalian berdoa kepada saya. Bukan itu doanya. Tapi Allah bilang ud'uni, harus kalian berdoa kepada saya. Astajib lakum, pasti saya kabulkan. Perintah dijawab dengan astajib lakum. Sehingga apa? Astajib di sini pasti dan pasti. Pasti dan pasti. Sudah Allah wajibkan, Allah pastikan sehebat-hebatnya terkabulkan. Dan cermati, ketika Allah menyuruh kita berdoa, Allah tidak suruh dengan perintah terbatas. Berdoa minta rahmat, tidak. Berdoa minta ampunan, tidak. Berdoa minta rezeki, tidak. Berdoa minta, tidak. Tapi ud'uni mutlak, menyeluruh tanpa batas. Harus pahami seperti itu. Perintah ini untuk seluruh berdoa yang merupakan kebaikan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Astajib lakum, saya pasti kabulkan. Tidak disebutkan juga dikabulkan dalam perkara apa, di sini, begini, dan sebab diinginkan adalah pengabulan mutlak pula. Perintah mutlak, pengabulannya mutlak. Setelah itu, lihat hebatnya perintah berdoa ini. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala ancam, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh orang yang takabur, tidak mau beribadah kepadaku, pasti akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Diwajibkan, dijamin pasti dikabulkan. Kemudian Allah ancam dengan ancaman sangat mengerikan kalau tidak melakukan. Kita jarang menjumpai perkara yang Allah perlakukan seperti doa. Dan cermati ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang takabur, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Allah tidak bilang innal ladzina yastakbiruna an du'ai.
Allah tidak mengatakan sungguh orang yang takabur untuk berdoa kepada saya, tapi Allah bilang orang yang takabur an ibadati, untuk beribadah kepada saya. Untuk apa jemaah? Memahamkan kepada kita bahwa doa adalah ibadah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah hakikat ibadah itu sendiri. Salat kita tadi jamaah bukan ibadah tanpa doa. Hebatnya salat dilihat pada kehebatan doa, harapan, permintaan kita di dalamnya. Demikian pula majelis kita, majelis ilmu kita, doa. Mengajarnya juga doa. Apa doanya orang yang bermajelis ilmu? Apa harapan dan permintaannya orang yang bermajelis ilmu? Para malaikat menjawab. Malaikat yang dicipta khusus hanya turut mencari majelis-majelis ilmu. Di zaman Nabi naik ke atas melapor kepada Allah setelah mendatangi majelis Nabi dan para sahabat. Allah tanya dan Allah Maha tahu. Tapi tetap Allah tanya karena hikmah-hikmah yang sangat luas dan banyak di dalamnya. Allah tanya dengan beragam pertanyaan. Di antara pertanyaannya, apa yang mereka minta? Orang yang bermajelis ini itu mengharap apa? Minta apa? Apa yang mereka sangat inginkan? Para malaikat mengatakan, ya Allah, mereka meminta surga. Minta surgamu. Terus Allah tanya, apa yang mereka minta untuk dilindungi, diselamatkan? Malaikat menjawab, mereka terlindung dari neraka. Doa mereka, Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma inni astajiruka minan nar, atau Allahumma inni a'udzu bika minan nar. Dalam sebuah hadis jamaah, siapa meminta surga 3 kali, ada juga lafaz hadis 7 kali, maka surga minta kepada Allah, ya Allah, masukkan kepada saya. Surga yang memohon kepada Allah supaya kita dimasukkan. Demikian pula siapa yang berlindung dari neraka 3 kali. Ada juga hadis 7 kali. Lakukan ini dan itu, lakukan ini dan itu, maka neraka yang minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan dia dari saya. Minta, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa astajiruka minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa astajiruka minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa astajiruka minan nar. Terus kalau antum ganti a dengan na, a saya, kalau na ikatkan kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Ayo, berapa banyak? Ya Allah, kami minta surgamu. Siapa kami? Tergantung yang kita ikutkan. Keluarga, kerabat, jamaah muslim, kaum muslimin, muslimat di Indonesia, di luar Indonesia, yang sudah wafat, yang hidup sekarang, yang akan datang, minta kepada Allah Subhanahu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa mengumpul kebaikan seluruh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, wa qala rabbukum, Rabb kalian berfirman,
Kenapa pakai Rob? Sebab semua yang berhubungan doa adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Doa apa? Ayo. Kita dapat atau tidak dapat, itu rububiyah Allah. Dirahmati atau dilaknat, itu rububiyah Allah. Diberi rezeki atau diangkat rezekinya, itu rububiyah Allah. Disehatkan, disakitkan, dihidupkan, dimatikan, diangkat, direndahkan, dimudahkan, ditahan, itu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Selamat atau celaka, itu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada yang memiliki semua itu. Pakai Rabbi. Iblis laknatullah alaih, terkabulkan doanya pakai nama ini. Rabbi, kata Iblis, Rabbi, wahai Rabbi, saya sudah kamu sesatkan, maka beri saya tanggung, beri kesempatan, saya juga mau celakakanlah juga, dikasih tanggung. Terus bagaimana lagi kalau orang beriman hamba Allah Subhanahu wa taala yang meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala lebih dalam, lebih luas, lebih khusus, dan mendapatkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Iblis, orang-orang kafir dicipta oleh Allah, kita juga dicipta, tapi kita dicipta istimewa untuk bersyahadat, berla ilaha illallah, untuk sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengaturan Allah. Kita diatur lebih istimewa, lebih mulia. Saat kita berdoa dan mengatakan Rabbi wahai Rabb dan mengingat rububiyah khusus ini, maka di sana kedahsyatan doa dan hasilnya doa akan maksimal. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah ajarkan di pertemuan yang lalu satu doa dan pendorong doa. Dia doa dan sekaligus pendorong terkabulkannya doa. Doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam sebuah riwayat dari Al-Hasan Al-Basri disebutkan Nabi Yunus dalam perut itu 40 tahun. Jadi berapa lama berdoa? Itu menghancurkan pikiran salah kita dalam berdoa. Apa itu? 1 kali, 2 kali. Saya tadi itu dia bilang apa? Wih, banyak berdoa. Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling mulia. Kenapa? Paling hebat doanya, paling banyak doanya, paling menikmati doa, paling dahsyat doanya, tak terkalahkan doanya. Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, ayo diuji dengan penyakit, musibah, berapa tahun? Saya salah ingat 18 tahun. Kalau corona berapa tahun? Itu pun apa yang terjadi? Nih, lihat jamaah Nabi Ayyub 18 tahun penyakit. Dan jangan berpikiran dengan pikiran orang bodoh. Allah merendahkan Nabi Ayyub. Itu orang yang tidak memahami hikmah di balik cobaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala." Sungguh besarnya pahala beriringan dengan bala, cobaan. Asyaddun nasi bala'a al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling dahsyat bala yang menimpanya adalah para nabi. Kemudian paling mirip dengan mereka, yang paling mirip dengan mereka. Yubtala rajul ala hasabi dinihi, in kana fi dinihi salaban zida fi bala'i, wa in kana fi dinihi ridqan khuffifa anhu.
senantiasa seseorang akan tertimpa bala karena agama. Karena agama. Kalau agamanya hebat, Allah tambah balanya. Dan kalau agamanya lemah, Allah kurangi juga balanya. Karena Allah inginkan kebaikan kepada kita. Man yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, maka Allah akan turunkan padanya musibah. Wala yang sangat dahsyat. Bukan hanya penyakit yang membuat jangankan orang jauh, orang dekat pun itu apa? Orang dekat pun menjauh dari Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Bahkan harta beliau hilang. Harta beliau punya, keluarga beliau yang lainnya wafat. 18 tahun dalam sakit, dalam cobaan, dalam penderitaan. Subhanallah. Apa hubungannya dengan doa? Justru ketika Allah abadikan dalam Al-Quran kisah Nabi Ayyub yang Allah hanya sebutkan ini, coba lihat. Misalnya hanya disebutkan kisahnya dalam 3 tempat. 2 tempat panjang. Berapa panjangnya? 3 ayat, 2 ayat. Itu panjangnya. 18 tahun hanya diungkap dalam ayatnya. Sangat sedikit. Yang lainnya hanya sekedar disebut nama. Dalam konteks disebut dengan nama dan rasul yang lainnya. Lihat misalnya dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ayyuba idnada rabbah anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin fastajabna fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin." Berapa ayat? 2 ayat. 18 tahun kisahnya hanya disebutkan dalam 2 ayat. Ternyata dalam 2 ayat itu apa yang disebutkan? Satu saja, doanya Nabi Ayyub. Perkara berdoanya Nabi Ayyub. Kenapa yang itu yang Allah berikan kepada kita? Tekankan kepada kita, pahamkan kepada kita, jadikan cahaya untuk kehidupan kita, supaya kita berpaham jemaah. Yakin bahwa doa segalanya dalam kehidupan. Doa perkara besar dalam kehidupan. Sampai dalam musibah besar pun maksudnya adalah berdoa. Setiap dia berdoa semakin dahsyat kedudukannya di sisi Allah. Semakin besar cobaannya, justru semakin mengharap kepada Allah, semakin tinggi kedudukannya. Dan Nabi Ayyub bisa bertahan 18 tahun. Berapa tinggi itu derajat bedanya? Kita bertahan 1 jam saja itu tidak bisa dibayangkan derajatnya. Iya. Kita bertahan 1 jam kesakitan. Iya. 1 jam sakit ini. Merincit ini. Dan ini bukan hanya sakit di badan beliau alaihi salatu wassalam. Kerabat dekat, anak istri wafat, harta benda hilang. Allah benci, justru cinta. Allah angkat derajat Nabi Ayyub setinggi-tingginya melalui. Lihat, wa Ayyub, kata Nabi Muhammad, ingat-ingat, ambil pelajaran dari Nabi Ayyub. Apa pelajaran yang mau diambil? Idnada rabbah, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, itu pelajarannya. Ambil pelajaran ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Idnada rabbah, pakai rob di sini. Kata Nabi Ayyub, Rabbi, wahai Rabbku. Hanya kalau Nabi Ayyub yang bilang Rabbi, itu rububiyah khasatul khas, pengaturan khususnya khusus, kedahsyatan rahmat di sini. Itu yang diungkap oleh Nabi Ayyub. Rabbi,
anni massaniyatur, sungguh-sungguh beragam bahaya telah menimpa saya. Wa anta arhamur rahim, dan saya sangat yakin Engkau yang paling berrahmat. Tak pernah ada buruk sangka sedikit pun kepada Tuhannya dalam 18 tahun penderitaan dan cobaan. Ucapannya, doanya, harapannya, kesembuhannya, keyakinannya, anta arhamur rahimin, Engkau yang paling merahmati dari semua yang merahmati. Di situ kedahsyatan doa, kekuatan keyakinan. Apa akhirnya? Lihat ayat setelahnya. Fastajabna, maka segera akan dikabulkan. Kalimat fastajabna itu kalimat seolah langsung. Padahal berapa tahun? 18 tahun. Ini jemaah. Ini. Kita banyak-banyak tergesa-gesa dalam berdoa, dan tergesa-gesa dalam berdoa itu pembatal doa. Nabi SAW bersabda, setiap doa hamba akan selalu terkabulkan. Malam yastajil, kata Nabi, selama dia tidak tergesa-gesa. Sallallahu tidak akan dikabulkan kalau sudah keluar kalimat itu. Saya sudah berdoa, tapi Allah tidak kabulkan. Tidak akan diterima kalau sudah keluar kalimat itu. Harusnya yakin Allah terima. Setiap berdoa yakin Allah kabulkan. Setiap berdoa yakin Allah kabulkan. Tapi tetap sakit, berarti apa? Allah inginkan kita terus meraih kepada doa. Sebab boleh jadi Allah tahu kalau kita disembuhkan, tutup bisa bayar, tutup di kepala doa. Dan Allah tahu saat sakit doa kita betul-betul mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memuliakan kita dengan kemampuan kita. Tapi buruk sangka jemaah, sangkaan kita, kenapa mereka rengkong padahal menunggu sangkaan-sangkaan jahat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakashafna ma bihi min dur, maka kami hilangkan seluruh penyakitnya. Sekedar itu, wa ataina ahlahu wa mithlahu ma'ahu rahmatan min indina, dan kami beri keluarganya berlipat-lipat. Istrinya bertambah banyak, anaknya bertambah banyak, hartanya bertambah banyak, berlipat-lipat dari sebelumnya. Lebih dari itu, Allah nyatakan rahmatan min indina, itu rahmat tak tertandingi dari sisi kami. Wa dzikra lil abidin, sebagai pelajaran besar untuk al-abidin, hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Ternyata Allah ingin mengangkat derajat penghambaan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam dalam ibadah doa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang telah diajarkan. Subhana inni kuntu minadh dhalimin. Ayo, yang lalu sudah dikatakan, praktekkan. Ayo, apa prakteknya? Berapa kali yang membaca sejak pertemuan kemarin sampai sekarang? Ada yang baca sampai ribuan kali selama sepekan? Tidak. Saya juga tidak. Ada yang baca sampai 100-an? Kalau saya ragu juga tidak sampai kayaknya. Kita terlalaikan ya. Padahal doa ini minimal dibaca hilang kekhawatiran, susah, gundah. Setiap dibaca pasti terkabulkan, pasti terkabulkan. Ingat jamaah, saya suruh praktikkan itu
dan diri saya, supaya apa? Langsung kita rasakan bahwa petunjuk Nabi benar, supaya langsung kita bisa mengambil kedahsyatan doa ada pada 3 ilmu dari kalimat ini. Itu rahasia besar doa. Sebagian ulama mengatakannya rukunnya doa. Tidak ada doa tanpa 3 ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini cermati itu. La ilaha illa anta. Itu dasar semua doa. Harus hanya karena Allah, kepada Allah, tidak boleh kepada selain. Seluruh harapan, permintaan, permohonan harus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain. Ikhlaskan itu, tuluskan itu. Semakin murni cintanya, semakin dahsyat ibadahnya, semakin luas harapannya, semakin dahsyat doanya, semakin dahsyat takutnya, semakin hebat doanya. Murnikan semua itu. La ilaha illa anta. Jangan pernah mengakui walaupun sesaat, apalagi seterusnya ada yang bisa disembah, didoai, dimintai doa selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak malaikat Jibril yang lainnya, tidak Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya, apalagi selainnya. Harus la ilaha illallah pada dasarnya. Terus subhanallah, saya sucikan Engkau ya Allah. Termasuk mensucikan Allah adalah jangan pernah berburuk sangka kepadanya, jangan pernah menganggap Allah tidak kabulkan. Subhanallah, saya sucikan Engkau ya Allah. Itu jiwa dalam doa, dan harus yakin Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ketahuilah, Allah mengabulkan doa. Satu, kita minta langsung dikasih saat itu dikabulkan. Yang kedua, kita minta sesuatu Allah kabulkan, tapi dikasih saat paling bermanfaat bagi kita. Tiga, kita meminta Allah kabulkan, tapi diganti dalam bentuk yang lain. Kita minta ya Allah beri saya ini, Allah kabulkan, tapi dikasih dalam bentuk apa? Diselamatkan dari bahaya. Yang mana selamatnya kita dari bahaya lebih besar nilainya daripada apa yang kita minta itu. Itu juga pengabulan. Yang lebih menanjukkan adalah Allah pasti kabulkan dan disimpan di akhirat. Saat kita bangkit pada mahsyar melihat amalan bergunung-gunung, kita tahu diri tidak pernah melakukannya, tapi ini tercatat sebagai amalan kita bergunung-gunung. Kenapa? Doa yang tersimpan. Rugi kalau orang tidak berdoa. Terus berdoa. Yang ketiga, inni kuntu minadh dhalimin. Di situ kekuatan doa, pengakuan lemah, zalim, salah, banyak dosa, istighfar. Makanya salah satu kedahsyatan doa ketika diawali dengan istighfar baru minta, maka tembus. Ayo, apalagi di 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang terbaik, yang paling banyak doa. Yang terbaik, yang paling banyak doanya. Yang terbaik doanya, yang paling murni la ilaha illallahnya, yang paling mensucikan Tuhannya, yang paling menyadari kekurangan, cacat dan hebat istighfarnya saat berdoa. Semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.